Kepada yang terhormat Kepala SDM Kedinginan 2, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDM Kedinginan 2. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita bersama. Sehingga kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, jasmani dan rohani. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru SDM Kedinginan 2 melalui undangan yang singkat telah memenuhi undangan dari Ibu Kepala Sekolah untuk rapat Dewan Guru pada hari ini. Untuk mempersingkat acara akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Dewan Guru SDM Kedinginan 2, yang keempat penutup atau doa, yang kelima pemaparan materi. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan dari acara ini kita mendapatkan manfaat. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih atas pembacaan al-Fatihah tadi. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Anissa. Kepada Ibu Anissa kami persilahkan. Indonesia Raya. Indonesia Hiduplah Indonesia.
SDN Hubungan 2 yang kami hormati, Bapak dan Ibu Dewan Guru yang kami hormati pula. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan Allah berupa nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri undangan rapat pada siang hari ini. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kehadiran beliau Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita dari jalan yang gelap menuju terang, jalan yang terang benderang yakni dinul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya mewakili Bapak dan Ibu Dewan Guru mengucapkan terima kasih karena telah bisa menghadiri undangan pada siang hari ini dengan tepat waktu. Meskipun ini sudah jam siang, sudah jam istirahat, mudah-mudahan tetap semangat, tidak ngantuk. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang disampaikan oleh Bu Umi, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita bersama. Selanjutnya yaitu penutup akal doa. Dalam hal ini akan dibimbing oleh Bapak Kapus SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Al-Aidiyah wa ala bisul ila hadrati Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tajina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tuqahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna ghayat min fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka fajratil maqadir. Allahumma inna nas'aluka min khairin sa'alaka li sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abdika wa rasuluka. Allahumma inna nas'aluka mujibata rahmatika wa azala maghfiratik wa salamata min kulli ismin ghanimatan min kulli dari wa fawza bil najati wa al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal muslimin wal muslimat. Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Meninjau acara inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDN Hubungan 2. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Elis akan membawa perubahan bagi kita bersama, akan membuka jalan pandang kita sehingga menuju kepada kebaikan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Dewan Guru sekalian. Karena memang saya juga bingung. Tadi sudah pelaksanaan ANPK, mau ambil jam mengajar juga nggak enak. Akhirnya siang hari, ngapunten. Tapi tadi sudah makan semua nih, insya Allah.
Terima kasih. Yang kedua, saya mohon maaf apabila ini undangannya mendadak karena memang waktunya yang tidak ada. Saya juga banyak sekali rapat-rapat bintek seperti itu. Jadi sebenarnya sudah rencana minggu kemarin, tapi mau gimana lagi karena memang kita terbentur dengan waktu dan tugas yang harus saya penuhi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Dengan sebenarnya tahu apa sih budaya positif itu? Ada yang tahu kah? Budaya positif. Betul sekali. Pembiasaan yang baik, yang mana sebenarnya jenengan semua sudah melaksanakan. Cuma nggak tahu itu apa sih. Kalau diseminasi adalah kita seperti workshop atau webinar. Jadi kita mendiseminasikan, memberi wawasan lagi kepada lembaga. Insya Allah kita akan membuat yang namanya komunitas belajar. Yang mana kalau nama lainnya yang kemarin adalah Kakak Gemini. Nah, Kakak Gemini ini insya Allah mungkin minggu depan kita akan rapat lagi untuk membahas tentang Kakak Gemini yang nantinya akan saya implementasikan tentang budaya literasi di sekolah. Kemarin saya dengan Bu Endang sudah mendapatkan bintek tentang literasi, yang mana nggak semua lembaga di bintek. Yang di bintek adalah lembaga-lembaga yang rapot mutu pendidikannya mendapat nilai merah. Kebetulan saya lihat kemarin rapot mutunya kita SDN Kedungungan merah, dan akhirnya kita di bintek. Dan hasil bintek itu akan ada yang namanya aksi nyata. Nah, aksi nyata juga akan di video seperti ini, tapi lain hari, karena insya Allah hari Sabtu masih ada rapat lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah bagaimana implementasi aksi nyata. Di situ kalau literasi kita diminta untuk membuat yang namanya, kemarin saya sudah mengerjakan dengan Bu Endang, kita membuat program yang namanya literasi di sekolah melalui sudut baca. Kalau yang kemarin namanya pojok baca itu salah. Pojok baca adalah untuk tempat-tempat di luar, contohnya di taman. Di taman kita buat, di sini ada buku-buku, itu namanya pojok baca. Di kantin atau di tempat ruang-ruang terbuka itu namanya pojok baca. Kalau sudut baca itu berada di dalam ruang kelas. Kita dulu ngomong pojok baca karena tempatnya di pojok seperti itu di dalam kelas, itu salah ternyata. Setelah kita dapat bintek kemarin, ternyata salah. Kalau pojok baca itu di luar kelas, entah itu di taman, entah itu di kantin, entah di lapangan, terserah, tapi tempatnya yang di pojok atau di tengah boleh, seperti itu. Makanya kemarin insya Allah kita buat program. Bagaimana programnya? Kita menitik beratkan literasi di sekolah. Karena kemarin sudah Bu Endang bilang kalau kita sudah ada pembiasaan untuk membaca. Setelah membaca kita menerangkan kembali salah satu anak untuk presentasi di depan. Ingat kan? Nah, nanti kita lanjutkan lebih dalam lagi. Sepertinya sudah mengantuk semua ya. Kita ice breaking dulu ya. Oke, siap? Siap. Ice breakingnya juga dari hasil bintek kemarin, tapi kayaknya sudah familiar. Sebentar.
5. Langsung aja ya. Silakan berdiri semua. 5, 4, 2. Boleh, ini nanti bisa diaplikasikan ke anak-anak. Kita sudah punya proyektor ya. Pasti anak-anak semoga nggak ngantuk. Oke, kita kembali lagi. Kembali lagi ke tujuan awal kita setelah refreshing tadi. Nah, kalau bisa di kelas juga bisa menggunakan ice breaking Bapak Ibu. Jangan sekreatif mungkin, walaupun nggak pakai layar. Ini pembelajaran menggunakan visual dan auditori. Visual itu dengan melihat, auditori itu dengan mendengarkan. Sebenarnya juga kinestetik juga, dia kan bergerak, mereka bergerak. Tapi biasanya kinestetik itu anak-anak menemukan sendiri dengan cara bergerak atau praktek sendiri seperti itu. Minta tolong musuh. Baiklah, lanjut. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas guru bukan mengajar, tapi menuntun. Artinya menuntun adalah kita sebagai fasilitator. Nah, sebenarnya setiap anak adalah insan yang sudah memiliki banyak sekali ilmu. Namun mereka tidak tahu itu benar atau salah. Jadi kita sebagai insan pendidikan menuntun mereka, ini loh yang benar, ini loh yang salah. Kita menuntun, memberikan karakter anak, karakter yang positif seperti itu. Anak dilahirkan sebenarnya dalam keadaan suci. Kemudian di lingkungan kertas yang suci bersih itu mulai tergores
di sekolah anak sudah punya bekal banyak sekali ilmu, tapi anak nggak tahu ini benar apa enggak, ini salah apa enggak. Nah, tugas kita adalah menuntun mereka ke jalan yang lebih baik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bahagia bukan berarti dia tertawa, bukan. Bahagia dari lahir dan dari batinnya. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Karena setiap anak sudah punya dasar. Ya, jadi tingkah lakunya yang kita benahi dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Lanjut. Baiklah, lanjut. Nah, sekarang kita akan bertanya tentang tadi dengan bilang sudah budaya positif. Apa budaya positif? Adalah pembiasaan. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Pernah dengar? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, bagus sekali. Ternyata masih hafalnya. Jadi ada berapa? Ada 6 aspeknya. Oke. Jadi itu yang sudah digaungkan oleh pemerintah. Profil pelajar Pancasila. Nanti di sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka di kelas 1 dan 4. Tahun depan insya Allah kelas 2 dan 5 ya. Untuk materi semuanya ada di PMM. Nanti di komunitas belajar yang pertama, program pertama adalah kita tentang literasi, karena kaitannya dengan raport mutu pendidikan. Dan yang kedua, program kita adalah PMM, ya, platform Merdeka Mengajar. Di sana saya akan mengajarkan mengunduh, cara membuat Canva seperti itu, ya, supaya jangan bisa untuk mengupload aksi nyatanya bagaimana. Mungkin dengan semua sudah tahu Canva, banyak yang tahu, bahkan ada yang sudah menggunakan. Cuman istiqomahnya untuk mengerjakannya yang masih belum. Oke. Lanjut Bu Zulma. Baiklah, konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bukan hikmah, itu salah ngetiknya. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi. Ada yang pernah dengar apa itu restitusi? Belum ada ya? Nah, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Pernah dengar kalau kita itu ternyata kepada anak nggak boleh menghukum, kan? Oke. Sama juga kita kepada murid juga tidak boleh memberikan hadiah, karena sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Kok bisa ya nggak boleh beri hadiah? Katanya harus memberi hadiah. Ada, next kita belajar tentang itu. Yuk lanjut, next Bu. Kita belajar yang pertama adalah paradigma belajar. Miskonsepsi kita selama ini dalam membangun budaya positif, paradigmanya dulu ya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Insya Allah di sekolah kita sudah aman, tidak pernah ada anarkis, pembulian. Bismillah. Semoga kedepannya tetap seperti ini. Terus anak mampu berpikir, artinya yang menerangkan adalah bukan guru, tapi anak yang menemukan sendiri. Konsep-konsep itu anak yang menemukan sendiri. Guru hanya menuntun mereka. Jadi tujuan pembelajaran kita sampaikan anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan. Dan bahagia
Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, taman, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua,
yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, dibenarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia
biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Baiklah, terima kasih. Tadi yang sudah lihat ya, ternyata kita sebagai guru itu memang hanya menjadi Fasilitas saja. Oke, lanjut. Jadi tahu. kalau Bu Zulfa, tidak boleh memaksa untuk anak. Iya, betul. Kalau tidak mau boleh, harus gimana solusinya? Nah, kalau tidak mau nulis ya anak ya, kita buat. Biarkan dulu. Itu akan dijawab di slide selanjutnya, yaitu menggunakan pendekatan ini, restitusi. Nah, saya ambil dulu ya yang dengan tanyakan tadi. Baiklah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Akan saya bagikan ini, kebetulan juga sudah saya print. Monggo. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Yang hukuman adalah identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Identitas kesuksesannya adalah konsekuensinya melalui disiplin. Sesuatu pasti harus terjadi karena tadi, kalau nggak menulis maka dia nggak akan terbiasa untuk menulis dan akan menjadi kemunduran, nggak ada peningkatan. Caranya melalui restitusi. Restitusi merupakan pilihannya. Bagaimana caranya? Melalui segitiga restitusi. Nanti ada. Hukuman yang kedua, contohnya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini ada sebuah kasus nanti. Contohnya, anak tidak mengerjakan PR, maka kita beri hukuman. Ayo kamu gak mengerjakan PR, saya beri hukuman kamu berdiri di bawah tiang bendera. Maka apa yang terjadi kalau dihukum? Ya merasa ingat terus, ya kan? Oh iya, aku SD biyen loh, gara-gara nggak garap PR, nang Bu A dihukum. Maka itu akan jangka panjang. Kalau kita memberi konsekuensi, loh, namanya nggak garap PR, iya. Konsekuensinya kemarin apa? Iya, nggak garap PR Bu, aku mau melayu. Tapi kan konsekuensi bersama dirinya sendiri, akhirnya lari.
itu akan membekas selama jangka pendek. Kalau di restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya tidak mengerjakan PR. Dia akan bilang, Bu, maaf, saya tidak mengerjakan PR. Maka guru tersebut akan tanya, oh, apa boleh tidak mengerjakan PR? Enggak boleh. Iya, memang tidak mengerjakan PR itu tidak boleh. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kita berikan penguatan itu. Oh, ibu ya pernah. Tapi alangkah baiknya sesuai dengan keyakinan kita yang awal, kesepakatan kelas kita yang di kelas bahwa kita harus menjadi anak yang disiplin. Oh ya Bu, berarti apa yang telah kamu lakukan? Berarti saya tidak melaksanakan keyakinan kelas saya, Bu. Saya tidak disiplin, Bu. Nah, betul sekali, Nak. Jadi menyadarkan anaknya, bukan menghukum dan bukan memberi konsekuensi. Terus apa yang harus kamu lakukan? Ya wes Bu, saya yakin saya akan menjadi orang yang disiplin. Mulai hari ini saya berjanji. Jadi dari dirinya sendiri, bukan dari guru. Guru hanya memberi pengarahan. Oh iya, tiba no. Seperti itu. Itu namanya segitiga restitusi. Nanti bisa ada contoh videonya. Next, Bu Zulfa. Nah, ini restitusi atau posisi kontrol. Kita, guru, ada di bagian mana? Guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah pada anak. Apakah kita sebagai teman atau pemantau, ataukah menjadi manajer? Menurut jenengan semua, jenengan selama ini menjadi guru di posisi yang mana? Gak apa-apa. Apa Bu Zulfa sebagai apa? Oh, Bu Zulfa sudah jadi manajer. Pak Makrus? Boleh, teman, boleh. Teman manajer, bagus, boleh. Ada yang lain? Tergantung situasi. Oh iya, boleh. Tergantung situasi dan kondisi. Ya. Tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Oke, Seperti betul. kemarin kan ada anak kelas 6 Ya. yang putus cinta. Oh, yang putus cinta menarik sekali. Iya. Itu gimana Bu? Akhirnya saya menempatkan diri dari rumah, ada anak-anak mau berbicara, terus saya berikan penguatan. Teman ngasih penguatan. Ya, saya ajak bicara. Hanya nangis-nangis kan. Iya. Terus akhirnya kamu kan cantik, pinter. Dengan adanya seperti ini, berarti kamu bisa sedikit mendapatkan yang lebih. Oke, bagus sekali Bu. Jadi jenengan ini diposisikan sebagai teman, ya. Tergantung, iya betul sekali. Tergantung yang dihadapi, betul. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain? Kalau sering-seringnya jadi penghukum, pernah? Iya Bu, lewat satu moodku gak enak. Pernah jadi penghukum, pernah. Oh pernah. Karena yang ditangani kan memang sudah sangat-sangat padat. Oh. Ini kan mengambil uang. Oh gitu. Kita kan harus membuat jerah, maksudnya supaya tidak Iya. karena sudah berkali-kali melakukan. Betul sekali. Sengaja tidak bawa buku biasanya Bu. Oh sengaja. Nah, sengaja tidak bawa buku itu berarti sudah tidak melaksanakan keyakinan kelasnya. Makanya kenapa kita sebelum mulai pembelajaran kita buat kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas kita bagaimana? Ya, yang membuat adalah anak-anak. Kita hanya memfasilitasi. Kalau kesepakatan kelas itu apa saja yang ingin kalian capai supaya sekolah ini, kelas ini bisa tercapai tujuan dari apa yang kamu inginkan. Bu, satu, menjaga kebersihan. Bagus, berarti tanggung jawab. Masuk tanggung jawab ya? Iya, tanggung jawab menjaga kebersihan. Terus Bu, kalau nggak mengerjakan PR dihukum. Nah, berarti masuk apa? Disiplin, seperti itu. Jadi dikeluarkan dari anaknya sendiri, ditulis, kemudian disepakati bersama, seperti itu. Lanjut.
Motivasi ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Contoh, guru berbuat menghardik, ini hukuman kan, menunjuk, menyakiti atau menyindir, bullying. Kalau gagalnya membuat merasa bersalah itu berceramah, menunjuk kekecewaan yang mendalam. Jadi merasa, yo gara-gara sampean iki nak, masih sik nak, tapi kan kita sudah memberi anak itu hukuman. Nah, merasa bersalah. Yo gara-gara sampean iki nak, akhirnya delon ANBK nih telat, dimulai telat gara-gara sampean enggak teko-teko. Nah, seperti itu. Yang benar adalah ini motivasi intrinsik. Identitas berhasil atau sukses apabila perilaku kontrol positif sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kita sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Pemantau itu contohnya, anak ini mau naik ke kelas 3. Kita tanya ke guru kelas 2, Bu, track recordnya anak-anak ini gimana? Oh iya Bu, si Rudi ini senengane nyontoh oleh pelajaran waya ulangan. Nah, Ani iku sabun dino sabun nggak tahu masuk. Nah, jadi itu kita sebagai pemantau, kita catat, kita data namanya. Contohnya lagi, iki si Rani pintar matematika, tapi gak iso pelajaran liane. Itu bisa kita catat, itu guru sebagai pemantau. Dan yang paling baik itu adalah guru sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamu mau memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi menyadarkan anak tersebut. Ini nanti akan saya berikan penjelasan. Oke, kebetulan teman saya beri. Jadi yang bagus adalah guru sebagai manajer ya. Betul tadi bilang dilihat dari sikonnya. Nah, dilihat dari sikonnya itu masuk semuanya di manajerial. Contohnya anak nggak disiplin ya, anak tidak mau yang tadi yang bilang, tidak mau Bu, nggak mau nulis, senangannya bermain. Ya udah, kita fasilitasi anak. Gimana caranya mau menulis? Kita restitusi, kita panggil ke depan. Andi, kamu tahu nggak kenapa Andi ibu bawa ke sini? Nggak tahu Bu. Bisa, coba diingat-ingat. Jadi digali lagi. Oh iya Bu, dia kan merasa aku nggak nulis loh Bu ya, nggak nulis di kelas ya. Nah, benar nggak kalau seperti itu? Enggak Bu, seharusnya bagaimana? Nulis Bu. Kenapa nggak mau menulis? Kesal Bu, boleh. Kesal itu boleh. Ibu Elis juga pernah kesal. Tapi bagaimana caranya Bu Elis kesal itu bisa lupa? Bagaimana caranya kalau kesal? Bu, aku nyanyi. Nah, akhirnya ketahuan. Oh iya, dia nggak mau nulis karena apa? Bu, tanganku pegel. Ya udah, kita cari tahu dulu sebab itu. Berarti kalau sudah gitu, mau nggak kamu merubah seperti itu? Ya Bu, mau. Jadi menyadarkan dirinya anak. Nah, jadi dari dasar dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Guru hanya memfasilitasi saja. Oh iya ternyata. Berarti keyakinan kelas apa yang perlu kamu langgar? Iya Bu, aku nggak disiplin Bu, aku nggak bertanggung jawab Bu. Nah seperti itu. Berarti kamu mau nggak merubah itu? Mau Bu. Dengan cara bagaimana? Ya nulis Bu. Bisa. Kelas rendah, kelas tinggi bisa. Saya kemarin sudah menerapkan di kelas 4. Saya beri contoh. Wis, nggak garap PR. Saya panggil. Ternyata anak-anak bisa loh. Bisa komunikasi dengan anak itu hebat ternyata. Saya ke mentor sudah bilang, Bu, saya ini udah jadi kepala sekolah, bukan guru Bu. Saya nggak tahu karakteristik anak. Nggak mungkin. Jangan nggak mungkin nggak bisa. Coba aja langsung masuk ke kelas. Saya mau ke Bu Uvi, langsung masuk. Saya buat video, Mas. Gini Nak, ada sebuah kasus Nak. Ternyata temannya ini mencuri. Nah, mencuri lorotannya. Ternyata pinjam nggak dikembalikan. Itu termasuk apa?
mencuri Bu. Iya mencuri, berarti dia tidak melaksanakan keyakinan kelas. Apa Bu keyakinan kelas? Saya ceritakan. Oh ya Bu, berarti dia tidak melaksanakan kejujuran Bu. Bagus sekali, anak sendiri yang menemukan. Kelas 4. Padahal saya nggak pernah ngajar kelas 4. Nah, setelah itu saya panggil anak tersebut. Nah, saya panggil di depan teman-temannya. Tak buat contoh. Mbak Novi lah nggak salah. Novita. Mbak Novita, kamu tahu nggak kemarin Bu Esi manggil kamu kenapa? Kenapa Bu Esi manggil kamu ke sini? Iya Bu. Apa ya? Kayak enggak kok. Dia berdialog seperti itu, lucu sekali. Terus masa coba yang bikin gaduh tadi di kelas kenapa? Oh iya Bu, aku pinjam motor nggak tak kembalikan. Dia bilang seperti itu. Jadi sebenarnya semua anak itu pintar. Padahal saya nggak tahu kan karakter anak kelas 4. Saya baru pindah ke sini. Tapi ternyata setiap anak itu hebat. Itu Novita. Kemudian saya nyoba ke Dava. Dava juga. Saya nggak tahu kan mana anak yang pintar, mana anak yang bodoh. Karena saya anggap semuanya pintar. Jadi saya nggak milih. Yang juara 1 kemarin siapa? Ayo bikin video sama Bu Elis. Enggak. Saya langsung masuk. Saya lihat, oh Mbak Novita kenapa kok diem main? Apa Bu? Mau nggak? Karena dia diem. Kayaknya dia lesu. Mau nggak bikin video sama Bu Elis? Video apa Bu? Ayo Elis, kita buat kesepakatan kelas. Yang lain gimana? Mau? Mau. Ternyata mau. Gitu, seperti itu. Lanjut Bu Zulfa. Next. Nah, keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Kita tidak boleh kan? Oh karena kamu Kristen, ndak wes, ibu gak mau ngajar kamu. Oh kamu ternyata orang Ambon. Oh, orang Ambon itu seperti ini, atau kamu orang Papua itu keras, enggak boleh. Kita harus merangkul semua tanpa melihat latar belakang mereka, suku, agama, adat. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di baik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti saja. Lanjut Bu, next. Kurang sedikit sebagainya ini. Pembentukan keyakinan kelas tadi sudah saya bilang. Awal masuk kita buat keyakinan kelas, yaitu kesepakatan kelas. Ya, kelas 1 sampai 6 bisa. Saya yakin dengan semua hebat, pasti bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi beda ya antara peraturan atau tata tertib. Kalau zaman saya dulu ada tata tertib ya di kelas, tata tertib di sekolah, itu sudah dihapus, sudah tidak ada. Tapi kita ganti dengan keyakinan kelas, yang mana setiap kelas itu keyakinannya berbeda-beda sesuai dengan apalagi kelas saja beda, apalagi sekolah, karena sesuai dengan lingkungannya, lingkungan belajarnya. Nggak mungkin kalau kita tinggal di Puspo sama dengan yang tinggal di Lekok, ya lingkungan belajarnya beda, jadi nggak akan sama. Sini ketemuan 1 dengan ketemuan 2, satu wilayah, tapi SDM-nya berbeda, ya kan? Kalau di sini Bu mau SDM-nya rendah, oh dek ngerti pendidikan Bu sangat semangat, nah kan otomatis berbeda. Jadi siapa yang membuat kesepakatan dan atau keyakinan kelas adalah murid itu sendiri. Kita hanya membuatkan kalimat yang positif yang bersifat abstrak. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Oh, di sekolahan disiplin setelah
Setelah mengerjakan tugas, dikembalikan bukunya, dirapikan. Dia masih kata kobrul. Nah, berarti tidak pada dirinya sendiri. Datang ngomorok lambini telecek ambil ini. Itu berarti dia masih belum disiplin. Jadi keyakinan kelas itu bisa dilanjutkan di rumah. Nah, Bapak Ibu orang tua di rumah pasti ngerti. Oh ya, keyakinan kelas menghormati guru. Setiap ada ketemu guru mesti salaman. Dia ate berangkat enggak salaman, berarti tidak dilaksanakan. Baru masuk ke rumah enggak salaman, enggak mengucapkan salam. Nah, itu berarti belum membekas di diri anak. Lanjut dulu. Ini segitiga restitusi yang tadi kita menstabilkan identitas anak. Oh iya, tidak semua orang menstabilkan itu. Oh iya, tidak semua orang itu. Saya juga pernah menjadi melanggar. Contohnya datang terlambat. Pernah, semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan, nggak menjudge kamu itu enggak. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Terus menanyakan yang tadi, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berarti menurut kamu tindakanmu benar apa salah? Nah, itu namanya validasi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Ini berarti kamu sanggup nggak melakukan keyakinan kelas? Sanggup, Bu. Bagaimana? Dengan cara apa? Di mana? Siap melaksanakannya? Mulai kapan? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Lanjut. Menstabilkan identitas tadi sudah saya terangkan. Menstabilkan identitas sebagai dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ya, jadi nggak usah kita lanjut. Contohnya, kita membuat kata-katanya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita nggak sempurna kan? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, seperti ini. Ini kata-kata yang bijak sebagai guru. Terus kita bisa menyelesaikan masalah ini. Masalahmu apa? Seperti yang Bu Endang tadi bilang. Oh ya, Bu, curhat, Bu. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, Bapak. Bu, iki lo butuh karan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kenapa kamu kok akeket lewong berdua ngomong? Iya. Nah, belajar dikit-dikit. Kenapa kamu ilok-ilokan? Jadi Ibu nggak mau mencari sopo sing kamu salah enggak. Jangan. Jadi mereka merasa, oh berarti guru ini nggak bela iki, ya nggak bela iki. Kita semua dibela. Seperti itu. Walaupun sebenarnya sing salah iki, tapi nggak apa-apa. Kita bela semua. Kita beri penguatan semua. Kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak. Loh aku loh Bu, anak ini ngantem. Kamu berhak marah. Kamu berhak membela diri. Kita berikan. Tapi alangkah baiknya bagaimana supaya ini aman. Mereka akan sadar sendiri. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Apakah kamu melakukan seperti itu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Enggak, Bu. Nah, berarti apa yang telah kamu lakukan? Menyakiti diriku. Kenapa? Lah aku ditonjokin. Ya pada aku ditonjok. Nah, seperti itu. Lanjut next, Bu. Yang tadi, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Oke, lanjut. Ini tadi caranya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Contohnya, mencuri dan mengambil lorotan tadi. Padahal kamu bisa lebih buruk dari ini. Atau kamu nggak ngaku kalau kamu sudah mencuri, tapi kamu mengaku. Setelah kita beri penguatan lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu ambil lorotan tadi. Iya Bu, aku ambil
seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya dia sudah bertengkar, terus dia membela. Itu kita memberikan kebanggaan pada mereka karena dia membela diri. Akhirnya tukaran seperti itu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yaitu sikap yang baik. Lanjut Bu. Nah, tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal yang tadi gandum? Terus kamu mau jadi orang seperti apa nanti? Seperti itu. Terus next, sudah selesai sebetulnya. Nah, sudah selesai. Jadi tahu nggih. Jadi kalau mama ada kasus-kasus di kelas, kita gunakan aja segitiga restitusi tadi. Nggak perlu menghukum, nggak perlu memberi konsekuensi, tapi kita memberikan restitusi melalui segitiga restitusi seperti itu. Ada yang ditanyakan? Monggo. Sambut. Sudah paham cara mengatasinya? Bisa? Kira-kira bisa nggak diimplementasikan di kelasnya masing-masing di sekolah ini khususnya? Bisa ya? Sanggup ya? Jadi tahu ya, ternyata selama ini kita masih salah, masih sesat ya. Memberi hadiah itu ternyata salah, apalagi memberi hukuman seperti itu. Kita bagaimana memfasilitasi mereka? Ya, melalui segitiga restitusi. Kita memposisikan diri kita menjadi seorang manajerial, ya, bukan penghukum, bukan memberi merasa bersalah, bukan sebagai teman, tapi sebagai manajerial atau sebagai yang keempat itu sebagai ada 5 kan? Merasa bersalah, penghukum, teman, manajer yang ideal kan? Pemantau. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo bisa lanjut salat. Ngapunten. Terima kasih Bu Elis. Bu Elis tidak marah, malah kami semakin sayang dan mengingatkan akan keyakinan kelas.